Kalau di video sebelum-sebelumnya kita update pencairan KIP kuliah untuk teman-teman mahasiswa ongoing, mahasiswa angkatan 23, 22, 21, maka kali ini kita coba spill surat LL Dikti wilayah 7, wilayah Jawa Timur berkaitan dengan proses pencairan Kartu Indonesia Pintar Kuliah semester ganjil tahun 2024-2025 bagi mahasiswa baru angkatan tahun 2024 yang reguler. Biasanya kan ada jalur aspirasi juga. Nah, ini khusus kuota yang reguler yang sudah didistribusikan oleh LL Dikti wilayah masing-masing dari kuota yang dimiliki oleh Puslapdi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk perguruan tinggi swasta tentunya. Dan kalau kita merujuk pada surat ini tandanya bahwa surat ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman di perguruan tinggi swasta, melainkan juga berlaku di seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang mengelola KIP kuliah. Coba kita bacakan ya. Menindaklanjuti surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi nomor manual 238 tertanggal 25 Juli perihal kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2024, disampaikan dengan hormat sehubungan akan dilaksanakan proses penyaluran bantuan biaya pendidikan KIP kuliah bagi mahasiswa baru penerima KIP kuliah angkatan tahun 2024, kami menghimbau kepada perguruan tinggi penerima KIP kuliah untuk segera melakukan proses penetapan dengan mengusulkan nama mahasiswa penerima KIP kuliah pada laman kipkuliah kemdikbud.go.id/sim sesuai dengan kuota yang diberikan dan mengajukan dokumen pencairan dengan lampiran sebagai berikut. Artinya, berdasarkan surat tertanggal 13 September ini, LL Dikti sudah meminta kepada perguruan tinggi swasta di wilayahnya untuk melakukan penetapan. Nah, silahkan dicek di website KIP kuliah kalian masing-masing. Kalian sudah penetapan atau belum? Harusnya sudah penetapan. Nah, ini ada lampiran yang harus dilengkapi perguruan tinggi. Surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengajukan pencairan, kemudian berita acara seleksi, kemudian surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi bermaterai menyatakan bahwa dokumen atau berkas pengajuan pencairan yang diajukan adalah benar. Kemudian surat keputusan penetapan mahasiswa baru, surat pernyataan rekening lembaga dari pimpinan perguruan tinggi bermaterai, jadi rekeningnya kampus, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, surat pengembalian kuota jika terdapat kuota yang tidak terserap, kemudian format Excel pencairan rekening mahasiswa, format Excel pencairan rekening lembaga. Teman-teman yang dinyatakan lulus KIP kuliah per hari ini harusnya sudah dibuatkan buku tabungan untuk pencairan bantuan biaya hidup KIP kuliah. Kadang kalian sudah diminta untuk mengumpulkan KK atau KTP untuk pembuatan buku tabungan. Nah, ada yang mungkin sudah dibagikan buku tabungan KIP kuliahnya, ada juga yang nanti buku tabungannya dibagikan pada saat uang bantuan biaya hidupnya cair. Tapi harusnya segera dibagikan kalau sudah dibuatkan buku tabungan pencairan bantuan biaya hidup KIP kuliah dari kampusnya, karena rawan penyelewengan jika tidak dibagikan. Tiba-tiba uang sudah cair, buku tabungan belum diterima mahasiswa, kemudian dicairkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tentu akan berbahaya. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur ya, pembukaan rekening biaya hidup mahasiswa baru diajukan secara kolektif oleh LL Dikti melalui Bank BRI dengan jenis tabungan Britama FB KIP kuliah sesuai data yang telah ditetapkan di SIM KIP kuliah. Rekening bantuan biaya pendidikan wajib menggunakan rekening lembaga atas nama perguruan tinggi, bukan perorangan atau yayasan, dengan menggunakan Bank BRI, dan bagi perguruan tinggi penerima KIP kuliah sebelumnya untuk menggunakan Bank BRI dengan rekening yang sama saat pencairan pada semester sebelumnya. Kemudian telah mengusulkan besaran biaya pendidikan dan melakukan perhitungan besaran rata-rata biaya pendidikan yang disampaikan melalui SIM KIP kuliah pada laporan UKT. Nah, ini yang penting, bahwa dokumen pencairan wajib diunggah di websitenya KIP kuliah kopertis7.go.id paling lambat 28 September.
harusnya teman-teman sudah penetapan, kemudian harusnya 28 September data sudah masuk dan bisa dipantau di websitenya GIP Kuliah dalam waktu dekat. Tentu bisa diprediksi di akhir Oktober sudah bisa cair ketika sesuai dengan tahapan yang telah diinginkan oleh LL Dikti Wilayah 7. Tapi kan biasanya ada kampus-kampus yang baru menyelesaikan pengisian data, pengunggahan data setelah tanggal 28 September dan itu menyebabkan pencairan kalian nanti akan terhambat. Ketika kampus tidak segera memproses yang ini, yang deadline-nya 28 September, dan ketika kampus juga belum update data di PD Dikti, tentu kendalanya akan semakin molor pencairan untuk mahasiswa baru. Tetapi kalau per 28 September sudah pengajuan ke LL Diktinya dan kemudian ditindaklanjuti dengan update data PD Dikti dalam 1-2 minggu atau mungkin sampai dengan 1 bulan di bulan Oktober ini, maka yang paling dekat pencairan GIP Kuliah untuk mahasiswa baru adalah di rentang akhir Oktober atau bahkan nanti secara umum atau secara bareng-bareng itu di bulan November ya. Jadi agak puasa sedikit dulu. Untuk meminimalisasi terjadinya kendala, diharapkan agar dalam pengisian data lebih cermat dan teliti dengan tidak merubah contoh format, termasuk dalam penetapan penerima GIP Kuliah pada laman GIP Kuliah. Sudah tidak terdapat kesalahan data dan perubahan penerima karena akan langsung diproses pembuatan rekening dan pencairannya serta memastikan keaktifan akreditasi institusi dan akreditasi prodi di PD Dikti. Ini merupakan surat yang istilahnya memberikan angin segar bagi teman-teman mahasiswa baru. Kalau kampus kalian tertib ya bisa cair di Oktober ini, tapi kalau kampus kalian ya tidak tertib bukan artian tidak taat perintah, tetapi tidak segera melakukan pengusulan, maka ya konsekuensinya adalah bantuan biaya hidup bisa cair agak molor. Itu catatan yang bisa kita sampaikan dari surat ini. Semoga ada yang bisa teman-teman ambil.